Bab 65. Diunggah oleh baca suara. BROTHER. Bangun. Suara kakakku berdegup kencang di kepalaku saat dia berteriak di bagian atas paru-parunya tepat di sebelah telingaku. Apa yang terjadi? Mataku masih setengah tertutup, aku mencambuk kepalaku bola-balik untuk melihat apakah ada keadaan darurat. Sesh, kamu payah bangun, saudaraku. Eli mungkin bangun belum lama ini, terbukti dengan bedheadnya. Haha, rambutmu terlihat gila. Aku menyeringai padanya sambil mengacak-acak rambutnya. Hentikan. Rambutmu juga terlihat aneh. Melompat dari tempat tidur, saudara perempuan saya berlari keluar dari kamar saya, mengingatkan saya untuk mandi. Aye, saya memberi hormat kepada kakak saya, membuatnya tertawa, sebelum turun. Sylvie bangun sendiri dari teriakan kakakku, tetapi matanya terus berkedip perlahan saat dia berjalan tak stabil di belakangku. Setelah mandi, saya memastikan saya memiliki beberapa kebutuhan pokok. Ini termasuk gelang segel saya, cincin dimensi saya dengan daun sebalat yang tersimpan di dalamnya, cincin lain digunakan untuk memberi tanda kepada ibu saya jika saya dalam kesulitan, dan bulu Sylvia meninggalkan saya bahwa saya biasa menutupi tanda ikatan Sylvie di lengan saya. Bulu itu tidak perlu menutupi tanda itu, tapi aku suka menyimpannya di tubuhku hanya sebagai kenang-kenangan. Memiliki bagian dari Sylvia bersamaku selalu menghiburku. Berjalan menuruni tangga, hidungku menangkap aroma lembut sup daging. Ketika saya sampai di dapur, saya melihat orang tua dan adik perempuan saya duduk di sekitar meja, rasa kantuk masih tampak jelas di wajah mereka yang bangun pagi-pagi buta. Kuharap kamu tidak keberatan. Koki sedang memasak sarapan untukmu. Kami mungkin akan kembali tidur setelah kami mengantarmu pergi. Ibuku tersenyum lelah. Aku menarik kursi dan duduk di sebelah Eli. Tidak sama sekali. Faktanya, kamu benar-benar tidak perlu bangun dan mengantarku pergi. Waspada, tidak peduli betapa mudahnya kamu berpikir penjara bawah tanah itu. Itu disebut penjara bawah tanah karena kamu tidak pernah tahu bahaya di dalam. Ayahku memperingatkanku, tempat tidurnya terbakar. Melihat ibuku, ketegangan di wajahnya sulit untuk tidak menyadari saat dia berjuang untuk kata-kata yang tepat. Petik 2. Hanya, tolong berhati-hatilah, Arthur. Aku tahu seberapa kuat dirimu tapi aku tidak tahan setiap kali aku melihatmu terluka. Hanya saja, suaranya memudar pada akhirnya. Iklan. Pikiranku teringat kembali pada apa yang dikatakan ayahku di kamar rumah sakit di Akademi Sirus, peristiwa yang membuatnya tidak dapat menyembuhkan siapapun yang terluka parah. Itu bukan apa-apa, aman saja, dan awasi gadis itu, Tessia, juga. Kamu harus melindunginya jika keadaan menjadi sulit, oke. Memberiku senyum lembut yang sepertinya tidak mencapai matanya, dia mengulurkan tangan ke depan dan menepuk kepalaku. Koki rumah membawa makanan saya saat ini, yang terdiri dari roti kering dan sup krim yang saya duga digunakan untuk mencelupkan roti saya. Setelah Sylvie menggigit roti, dia merengek dan meringkuk lagi. Pada saat saya selesai, matahari mulai mengintip dari pegunungan. Apakah kamu akan pulang tepat setelah tamasya bawah tanahmu? Tanya ayahku setelah memelukku. Tidak setelah itu. Aku akan kembali selama seminggu penuh minggu depan, untuk istirahat. Ada semacam festival khusus yang terjadi di kota, kan? Semua profesor saya sudah mengumumkannya beberapa minggu sebelumnya bahwa setiap 10 tahun sekali, ada fenomena yang terjadi. Seharusnya, selama seluruh minggu itu, kepadatan mana di benua ini mencapai puncaknya, memberikan penyihir sumber daya untuk membuat terobosan dan bahkan memungkinkan non-penyihir untuk mengalami bagaimana rasanya merasakan mana. Untuk minggu itu, kelas dibatalkan dan siswa diizinkan tinggal di kampus atau pulang untuk bermeditasi dan melatih sebanyak mungkin. Benar, Aurora Constelate akan diadakan minggu depan. Jadi kamu akan tinggal di sini juga untuk festival. Suasana hati ibuku cerah. Wow, seminggu penuh. Adik perempuan saya yang mengantuk merasa senang dengan hal ini dan menarik lengan baju saya. Yup, itu rencananya. Mari kita semua pergi ke festival bersama. Melihat keluarga saya memberi mereka senyum dan memeluk saudara perempuan dan ibu saya sebelum berjalan menuruni tangga. Hati-hati, ibuku berteriak untuk terakhir kalinya sambil melambaikan tangan. Melambai kembali pada mereka, aku melangkah ke dalam kereta. Begitu masuk, aku mengikuti petunjuk Sylvie, mengejar tidurku sampai kami tiba. Iklan. Arthur, melangkah keluar dari kereta, aku melihat Curtis melambai padaku. Bagaimana perjalananmu ke rumah? Apakah kamu bisa menyusul keluargamu? Claire menepuk punggungku ketika aku sampai di kelompok siswa yang menunggu di gerbang depan. Bagus, kamu berhasil. Profesor Glory memberiku senyum juga ketika dia mulai menghitung jumlah pegawai. Melihat sekeliling, selain Curtis dan Claire, saya melihat Clyde, Lucas, dan beberapa siswa lain yang tidak pernah saya perhatikan. Aku melakukan satu pemeriksaan cepat lagi tetapi tidak melihat tes, dan dari ekspresi panik di wajahnya, Clyde juga tidak. Maaf saya terlambat. Begitu tes berlari melewati gerbang depan, dia menarik napas, wajahnya memerah dan rambutnya berantakan. Kau yang terakhir, Putri Tessia. Kita bisa mulai keluar sekarang. Profesor Glory memperhatikan kehadiran semua orang sekali lagi dan mengangguk puas sebelum berbalik dan memimpin kelas 15 siswa ke gerbang teleportasi. Aku melirik ke belakang untuk melihat tes berjalan di samping Clyde ketika dia menangkap tatapanku. Memberiku senyum penegasan yang malu-malu,
Aku menjawab dengan lambaian kecil, tetapi sebaliknya terus berbicara dengan Curtis dan Claire sampai kami tiba di gerbang. Penjaga yang ditempatkan di gerbang menyesuaikan pengaturan saat dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada profesor kami. Setelah beberapa menit, Profesor Glory memberi isyarat agar kita masuk melalui pintu gerbang satu persatu, melangkah masuk setelah kita semua. Sekali lagi, perutku berubah dari perasaan bepergian, tetapi untungnya, perjalanan itu tidak pernah berlangsung lebih dari beberapa detik. Selamat datang. Saya berasumsi untuk sebagian besar dari Anda, ini adalah pertama kalinya kalian menginjakkan kaki di bis Glades, benar? Profesor Glory berdentang sambil meletakkan tangannya di pinggul. Aku sudah sering ke sini. Aku adalah seorang petualang kelas A. Lukas melangkah maju dengan dadanya keluar. Dengan ini, sepasang suami istri membuat gumaman yang terkesan dari para murid membuat Lukas semakin arogan sampai Profesor Glory menjawab. Ya, saya pernah mendengar dari Direktur Gutski bahwa Anda memang seorang petualang. Saya juga telah diberitahu bahwa lisensi Anda dicabut karena alasan rahasia. Mengangkat alis, Profesor Glory melanjutkan. Ini semua karena bajingan bertopeng sialan itu. Profesor itu tidak mendengar Lukas bergumam pelan ketika dia bersandar pada tongkatnya. Saat ini, kita berada di dekat tepi Grand Mountains. Jika kita berjalan beberapa jam dengan cara ini, kita akan tiba di pub terkenal yang disebut Dragonspin Inn. Dulu ketika aku seorang petualang, itu adalah tempat untuk mengobrol dan mendapatkan informasi tentang berbagai binatang buas dan ruang bawah tanah. Kami akan pergi ke ruang bawah tanah yang agak rendah jadi jangan khawatir terlalu banyak. Aku juga akan selalu bersamamu setiap saat tapi aku akan menahan diri untuk membantu kecuali itu benar-benar perlu jadi jangan mencari jawaban untukku. Profesor Glory melambaikan tangan kanannya dan dari cincin dimensinya muncul setumpuk kecil kain hitam. Ini adalah selendang yang harus kalian pakai di dalam penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah yang kita jelajahi disebut Widow's Crypt. Ini adalah penjara bawah tanah yang cukup mudah tanpa jebakan atau labirin jadi jangan khawatir tersesat. Namun, itu adalah sangat dingin di sana, itulah sebabnya kau membutuhkan syal ini. Monster mana yang paling sering kau hadapi adalah makhluk kecil jahat yang disebut penggerek. Ada dua jenis penggerek di ruang bawah tanah ini yang harus diwaspadai, antek penggerek dan penggerutu ratu. Penggerek antek adalah yang kalian akan hadapi. Ratu mereka bersembunyi di lantai bawah penjara sehingga Anda tidak akan melihatnya, tetapi hanya tahu perbedaannya. Anda akan melihat apa yang terlihat pelayan seperti sekali kita masuk ke dalam, tetapi untuk sekarang, kami akan membagi Anda menjadi 3 tim yang terdiri dari 5. Ketika Profesor Glory selesai memberitahu kami, ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari bagian dalam selendang yang ia kenakan. Aku sudah memutuskan bagaimana tim akan dibagi jadi ambil satu langkah maju saat aku memanggilmu. Curtis, Claire, Dorothy, Owen, dan Marge, kalian akan membentuk tim pertama. Profesor kami memberi isyarat kepada mereka untuk memilih naik shell mereka dan melangkah ke samping. Dia kemudian memanggil 5 siswa berikutnya, yang membuatku merasa pahit. Itu membuat kita bersama Arthur, Lucas, Clive, Tessia dan Roland, katanya sambil menunjuk tumpukan syal yang tersisa. Saya harus berada di tim yang sama dengan Lucas lagi. Apakah dia sengaja melakukan ini? Tidak, hanya ada 15 siswa di kelas dan dia tidak tahu bahwa saya adalah seorang petualang sebelumnya. Tapi dia juga yang menghentikan pertengkaran kecilku dengan Lucas. Berdebat apakah atau tidak untuk meminta perubahan dengan seseorang, saya akhirnya memutuskan untuk tinggal setelah mengingat apa yang dikatakan ibu saya pagi ini. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku tidak percaya Lucas berada di tim yang sama dengan Tess. Saya harus ada di sana untuk berjaga-jaga. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, maka sudah beres. Seharusnya kita tidak lebih dari 2 jam untuk mencapai pintu masuk penjara, jadi ayo cepat. Dengan itu, kami berangkat, mengambil langkah panjang di tengah-tengah pohon-pohon tebal yang menutupi sebagian besar sinar matahari. Kami semua bepergian dalam keheningan, sebagian besar siswa takut bahwa mereka mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan dari ketukan mana yang mungkin ada di dekatnya. Segera, pohon-pohon menebang saat kami mulai menuruni lereng. Kita hampir di sini. Akan ada tempat untuk tetap siaga di sebelah penjara bawah tanah jadi jangan masuk ke dalam. Dengan itu, profesor kita melangkah ke belakang, melakukan head count lagi sementara masing-masing dari kita dengan hati-hati meluncur ke bawah lereng curam menuju pintu masuk penjara bawah tanah. Sebelum kita masuk, apa kamu yakin ingin membawa ikatanmu ke dalam penjara bawah tanah, Arthur? Profesor Glory menatapku dengan cemas. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda ingin pergi berburu karena kita berada di bis Glades? Saya secara mental ditransmisikan ke Sylvie. Tentu. Dengan itu, ikatan saya terlonjak dari kepala saya dan menghilang ke hutan karena alasan yang salah bahwa semua orang berpikir sekarang. Pilihan yang bagus, mungkin akan lebih aman jika dia tetap di sini dan berbaring rendah. Profesor Glory mengangguk sebelum naik ke atas batu sehingga dia bisa melihat semua orang. Sekarang, berpisah menjadi kelompok-kelompokmu dan mengenal satu sama lain. Kalian mungkin telah melihat seperti apa semua orang dalam kelompokmu dari kelas tetapi berbagi kekuatan dan kelemahanmu. Komunikasi dan kepercayaan sangat penting dalam pertempuran tim. Kamu juga akan harus memutuskan seorang pemimpin sebelum kita masuk. Ketika profesor kita duduk di atas batu, kelompok kami berkumpul dan duduk melingkar.
Sementara semua orang saling memandang, tidak ingin berbicara, satu-satunya dalam kelompok kami yang tidak saya kenal, Roland, angkat bicara. Ahem, namaku Roland Alderman dan aku adalah penambah atribut air. Hobiku adalah bersantai, berbelanja, berkencan dengan gadis-gadis cantik dan... Tidak ada yang meminta hobimu, Clive memotong sambil memijat pangkal hidungnya. Dalam iritasi. Yah, seseorang agak pemarah. Siapapun, kekuatanku dalam pertarungan kelas menengah, menggunakan keterampilan cambuk air yang diturunkan dari keluargaku. Kelemahanku adalah pertarungan jarak dekat. Selanjutnya, dia selesai, melemparkan tongkat khayalan kepada saya, yang duduk di sebelah kirinya. Arthur Lewin, aku adalah augmenter atribut angin dan bumi. Aku mahir di semua rentang tetapi lebih suka pertengahan ke dekat, kataku singkat, menatap langsung pada Lukas yang berada di seberangku. Clive Graves, augmenter atribut angin yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak jauh dengan busur. Aku tidak benar-benar memiliki kelemahan, katanya singkat. Lukas Wickes, aku adalah tukang sulap dengan spesialisasi tunggal dalam api. Adapun kekuatan dan kelemahan, jangan repot-repot membahas itu. Menggerakkan matanya, dia hanya bersandar ke belakang saat dia duduk bersila. Merasakan permusuhan di udara, saya perhatikan tes tampak sedikit tidak nyaman. Tesia Eralit, aku adalah tukang sulap dengan spesialisasi ganda dalam kayu dan angin. Setelanku yang kuat adalah pertarungan jarak dekat, membiarkan suaranya keluar. Kelompok kami terdiam, karena kami semua tahu apa topik selanjutnya akan menjadi. Aku memilih diriku sendiri untuk menjadi pemimpin. Lukas adalah yang pertama berbicara. Oh, dengan standar apa kamu melihat dirimu sebagai pemimpin kelompok ini? Aku memiringkan kepalaku, memberinya tatapan polos. Tentu saja dengan kekuatan. Ayo menjadi nyata, aku bisa mengalahkan kalian dalam perkelahian. Bukankah wajar bagi yang terkuat untuk menjadi pemimpin? Lukas balas-balas, menoleh ke arah saya dengan tidak percaya. Aku memilih Tesia, dia satu-satunya gadis dan cantik, jadi aku suka itu. Kita bahkan bisa menamai tim kita Ratu dan Ksatria. Roland memiliki kilau di matanya saat pikirannya mengembara ke negeri fantasi kecilnya sendiri. Aku juga berpikir bahwa Putri Tesia harus menjadi pemimpin, ahem. Bukan untuk alasan yang sama tentu saja, tidak mengatakan bahwa dia tidak cantik tapi maksudku. Karena dia adalah presiden Dewan Siswa. Clive akhirnya melihat ke bawah saat dia gumamnya, pipinya yang memerah tampak tidak wajar di wajahnya yang serius. Tunggu, aku tidak ingin menjadi pemimpin. Bagaimana dengan Art? Iya, Arthur Lewin, dia bersuara, menjabat tangannya untuk membela. Aku juga berpikir bahwa Tesia harus menjadi pemimpin. Aku mengangkat tangan ketika semua orang mengabaikan komentarnya. Aku tidak keberatan asalkan Lukas bukan yang memimpin. Cih, idiot, Lukas hanya memutar matanya sekali lagi sebelum kita semua bangun. Baiklah, karena sepertinya semua orang sudah selesai, mari kita masuk. Siapkan dirimu begitu kita masuk, itu akan menjadi dingin. Profesor Glory mengumumkan sebelum melangkah masuk ke pintu masuk, yang tampak seperti tangga sempit menuju kegelapan. Dalam satu baris file, kami semua mulai berjalan menuruni tangga dan aku bisa bersumpah bahwa suhu turun secara nyata dengan setiap langkah yang kami ambil. Wewewe apa-apaan ini? Wewewe kenapa seso cekol? Roland berhasil mengatakan di antara giginya yang berceloteh. Naikkan dirimu, dasar bodoh, ku dengar suara Clive dari belakang. Itu benar-benar gelap sehingga saya tidak bisa benar-benar melihat apapun selain garis besar yang samar dari setiap orang. Ketika kami berjalan menuruni tangga, saya merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan tangan saya, tetapi sebelum saya menarik diri, saya menyadari apa itu. Melihat ke belakang, hanya selangkah di belakang saya bisa melihat garis samar kepala Tess. Bahkan tanpa melihat, aku tahu dia sudah memerah oleh betapa hangat tangannya. Melewati gerakannya karena merasa takut, kami berjalan diam-diam menuruni tangga yang tampaknya tak berujung. Bahkan tanpa menambah kekuatan diriku sendiri, suhu dingin di ruang bawah tanah masih bisa ditanggung karena tubuhku yang berasimilasi, tetapi ketika ruang bawah tanah semakin terang, itu segera berubah. Embusan udara dingin yang tajam bertiup melalui lubang di ujung terowongan, memaksa saya untuk melindungi diri dengan selendang. Saat mata saya menyesuaikan diri dengan perubahan pencahayaan, saya merasa bersemangat, melihat lantai pertama Creep Widow. Gua itu terbentang ratusan meter, membuatku bertanya-tanya bagaimana itu bisa menopang dirinya sendiri. Batu yang membentuk gua besar itu berkilau dengan cahaya biru redup ketika lapisan tipis es menutupi lantai dan bahkan membentuk es di langit-langit. Melihat dari dekat, aku bisa melihat lapisan lumut transparan yang menutupi dinding-dinding gua dan langit-langit, membungkus lantai ini dalam cahaya yang tenang. Itu aneh, biasanya, kita sudah melihat cukup banyak penggerutu. Kenapa aku tidak? Tiba-tiba, suara-suara mengerikan mulai bergema di sekitar kita. Mengintip dari balik batu-batu besar dan dari gua-gua kecil yang terlihat di sekitar dinding gua adalah mata merah berseri-seri yang tak terhitung jumlahnya. Itu banyak penggerutu, aku bisa mendengar Roland menelan ludah saat matanya melebar. Bukan hanya dia yang terkejut melihat hal itu tetapi semua orang di kelas. Bahkan Curtis dan Claire melihat. Saya memandang Profesor Glory dan dari ekspresinya, saya tidak berpikir dia mengantisipasi melihat banyak penggerutu ini juga.